banget Los Semelan bisa ketemu lagi bareng kalian. Itu tandanya kita siap untuk bersama-sama ibadah di Komisi Anak Hosana. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh datang Tuhan, kami mau memuji Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita punya satu jagoan yang benar-benar jagoan sejatinya kita sebagai anak-anak Tuhan ya Ustaz. Banyak jagoan-jagoan, tapi yang paling keren adalah jeng 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Gimana kalau kita nyanyi bareng Ustaz sambil akan pujian jagoan tahu lagunya sih. Yuk kita nyanyikan lagu ini supaya ingat bahwa jagoan kita cuma satu yang terhebat. Semua ya. Sambil kita mengingat jagoan kita yang paling hebat yang namanya Yesus. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Sekali lagi ya Ustaz. Oke. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yeay! Yesus jagoan kita semua. Ku buka hatiku Tuhan,
firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku Tuhan untuk firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Oke, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Itu tandanya sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita agar firman Tuhan yang disampaikan bisa kita pahami, kita mengerti, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami yang menyampaikan firman-Mu agar firman-Mu juga boleh kami mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Nah, hari ini Lause mau tanya nih, adik-adik pernah nggak saat ulang tahun mengharapkan mendapatkan HP baru, atau dapat baju baru, atau dapat sepeda baru? Pernah nggak? Tetapi adik-adik pernah nggak sih meminta hikmat kepada Tuhan? Sebentar, adik-adik tahu nggak sih hikmat itu apa? Oke, hikmat dalam perjanjian lama itu adalah kepintaran dalam mencapai sebuah hasil, di mana menyusun rencana yang benar untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sedangkan dalam perjanjian baru, hikmat adalah karunia dari Allah. Ngomong-ngomong soal hikmat, ternyata ada nih seorang raja yang meminta hikmat kepada Allah untuk
bisa memerintah rakyatnya dengan baik. Nah, ayo tebak siapa nih rajanya? Yap, benar banget, dia adalah Raja Salomo. Raja Salomo hanya meminta hikmat kepada Allah. Allah memilih Salomo untuk membangun bait yang indah di Yerusalem. Dan yang pasti Salomo memerlukan hikmat untuk tugas ini. Nah, bait ini akan menggantikan kemah suci sebagai tempat ibadah orang Israel adik-adik, di mana selama umat Allah mengembara di padang belantara, mereka datang ke kemah suci untuk beribadah kepada Allah. Tetapi mereka akan segera pergi ke bait baru yang luar biasa untuk mempersembahkan korban dan merayakan acara-acara yang Allah tentukan. Allah memberitahu ayah Salomo yaitu Raja Daud bagaimana bait akan dibangun dengan tepat. Nah, pertama semua bahan bangunan dikumpulkan. Lalu Salomo mencari banyak tukang yang hebat untuk memotong kayu dan batu sesuai dengan ukuran. Di mana hal ini dilakukan sebelum bahan-bahan itu dibawa ke bukit. Nah, adik-adik, bukit adalah tempat orang-orang yang sedang membangun bait itu. Adik-adik tahu tidak, bait itu berada di tempat yang sangat istimewa. Daerah itu tidak berisik dengan suara-suara keras. Selain pekerja yang mengerjakan kayu dan batu, banyak pekerja lainnya yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan khusus, di mana sebagian ada yang membuat kandil emas, ada yang menghias bunga dan pohon palem di pintu kayu dan tembok bait, dan ada juga yang membuat tirai dengan sulaman yang indah. Bait itu lebarnya 20 hasta dan panjangnya 60 hasta. Tingginya 30 hasta adik-adik, di mana menyerupai tinggi bangunan dengan 3 lantai. Wah, besar sekali bukan? Nah, bait ini terbuat dari batu putih dan terdapat 2 pilar perunggu yang berdiri di bagian depan. Lalu pada bagian dalam dinding-dindingnya dilapisi dengan kayu halus dan dibalut dengan emas. Bait ini dibagi menjadi 3 bagian adik-adik. Yang pertama ada ruang belakang atau tempat Maha Kudus, di mana merupakan tempat tabut perjanjian diletakkan. Lalu ada sebuah tirai yang memisahkan antara ruang dalam dengan ruang kedua, di mana ruang berikutnya dinamakan dengan tempat kudus, dan ruang ketiga dinamakan halaman yang mengelilingi bait itu. Setelah 7 tahun, bait itu pun selesai adik-adik. Perasaan orang-orang setelah mereka menyelesaikan membangun bait itu adalah sangat berbahagia dan bersukacita saat mereka berkumpul di depan bait. Para imam dengan hati-hati membawa tabut perjanjian ke dalam bait, yaitu di ruang Maha Kudus. Setiap orang-orang menyaksikan prosesi agung ini. Para pemain musik mengenakan pakaian lenan halus dan memainkan alat musik yaitu gabus dan kecapi. Mereka diiringi 120 imam yang memainkan nafiri. Para pemain musik dan penyanyi bergabung bersama-sama mengangkat suara mereka dalam pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Inilah yang mereka nyanyikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bangsa Israel tahu bahwa Allah itu luar biasa, dan mereka memuji Dia dengan kata-kata, musik, dan hati mereka. Setelah tabut perjanjian diletakkan di dalam bait, sesuatu yang ajaib terjadi, di mana awan yang terang dan bersinar, yaitu awan kemuliaan Allah, memenuhi bait itu. Para imam harus menghentikan apa yang mereka lakukan karena seluruh tempat itu dipenuhi dengan hadirat Allah yang mencengangkan. Kemudian Salomo maju di hadapan rakyat dan mengangkat tangannya ke sorga dan berdoa kepada Allah. Ketika ia selesai berdoa, orang-orang dapat melihat awan kemuliaan Tuhan di atas bait. Para imam bahkan tidak dapat memasuki bait karena hadirat Tuhan yang ajaib memenuhinya. Ketika semua orang Israel melihat kemuliaan Tuhan yang bersinar, mereka jatuh di kaki mereka dengan muka hingga ke tanah.
Dan mereka menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Kata mereka, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang-orang menyembah Allah karena Ia telah menunjukkan kemuliaan-Nya kepada mereka. Dia telah menunjukkan betapa baik dan ajaibnya Dia. Ketika kita membaca dan berpikir tentang kasih dan kebaikan Allah kepada kita seharusnya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang-orang Israel. Kita beribadah, bersyukur, dan memujinya dari hati yang tulus yang telah disucikan dan diperbaharuinya. Ketika kita percaya pengorbanan juru selamat Tuhan kita dapat datang langsung ke hadirat Allah yang mulia. Kita tidak pernah melihat Dia adik-adik karena Allah adalah roh dan tidak mempunyai tubuh. Tetapi Allah selalu beserta umatnya. Kita berdoa dan bersyukur kepadanya atas kebaikan dan kasih-Nya bagi kita. Allah itu kudus, Ia berhak menerima penyembahan kita. Ia telah menunjukkan pada kita betapa ajaibnya Dia, dan kita bersyukur dan memuji dengan hati yang bersyukur. Nah, sekarang langsung mau tanya nih, adik-adik mau nggak diberi hikmat dari Allah? Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita untuk minggu ini. Berikut ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 29 ayat 2, di mana isinya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, adik-adik, berikut aktivitas adik-adik untuk minggu ini. Adik-adik bisa memberikan petunjuk jalan untuk membantu umat Israel untuk sampai ke bait. Nah, kalau sudah dikerjakan, jangan lupa dikumpulkan ke lause-lause ya. Terima kasih, lause tunggu ya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita mengakhirinya, lause mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, mari berdoa sepimpin ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat yang sudah Kau berikan kepada kami hari ini. Kami juga berterima kasih dapat dikumpulkan kembali pada ibadah sekolah minggu hari ini, walau harus bertemu secara online. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk melakukan setiap aktivitas kami, agar setiap aktivitas kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.